Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari yang langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam Mekah kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa hari ini saya baru pulang dari Lampung dan Banten, yaitu ya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 ada acara di UIN Juraisiwo Lampung Metro. Di situ saya mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi dari Bengkulu saya berangkat hari Sabtu bersama Bapak Ali Munawar, seorang hafiz kota Bengkulu, langsung ke Lampung. Nah di Lampung tentu sampainya hari Minggu atau hari Ahad. Kami langsung ke hotel
Nah di situ istirahat. Besoknya kami dijemput oleh saudara kami yaitu Bapak Agung Utomo. Beliau ya sempat duduk bersama dan kami dibawa pulang ke rumah beliau. Dan singkat cerita dari sana kami susun strategi keberangkatan ke UIN. Namun sebelum itu kami banyak berdiskusi, berdialog siang, malam, bahkan dalam perjalanan tentang kebenaran Allah dan Rasul serta diri kita dan kepada jalan-jalan yang kita tuju, yaitu jalan selamat. Nah, jadi pada tanggal 2 ya, hari Selasa itu ya saya, Pak Agung dan Pak Ali Munawar hadir di UIN Juraisiwo Metro Lampung dan memberikan kajian, memberikan arahan kepada para mahasiswa, tentu juga kepada para dosen yang hadir pada saat itu, sesuai dengan apa yang mereka minta, yaitu kajian tentang spiritual reset, saatnya upgrade jiwa, bukan hanya sekedar gadget. Nah itu bahasa tinggi, memang namanya bahasa intelektual, bahasa akademisi, tapi waktu itu saya tidak sampai materinya kepada gadget, tidak sampai, karena apa yang diberikan oleh mereka itu sebenarnya terlalu tinggi judulnya itu bagi para audiens atau para peserta. Kenapa sedemikian? Ya kita nanti dulu berbicara tentang spiritual reset itu. Artinya ya memposisikan kembali spiritual atau semangat gelora jiwa dalam perjuangan. Nanti dulu. Nah, apalagi kita berbicara tentang upgrade jiwa, artinya meningkatkan kapasitas, kualitas jiwa. Nah, jadi saya di situ ya memberikan penjelasan tentang siapa jiwa, siapa ruh, itu dulu. Kemudian siapa yang bisa mengupgrade jiwa, yang memperbaharui, meningkatkan kapasitas kualitas jiwa, itu adalah ruh. Itu adalah ruh. Nah, siapa yang bisa meningkatkan kapasitas ruh serta kualitasnya? Itu adalah Allah. Makanya kalau berbicara tentang ruh, itu adalah urusan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, ruh itu adalah urusan Tuhan. Nah, tidak kami berikan pengetahuan tentang ruh kepada kamu kecuali sedikit. Tapi sedikit itu bisa membukit bagi kita. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ruh ini tidak di-reset, tidak di-upgrade oleh Allah, dia tidak bisa mereset atau mengupgrade jiwa. Nah, pada saat itu tema yang diberikan, judul diberikan adalah ya kitanya melaksanakan itu. Kitanya atau mahasiswanya diajak mereset spiritualnya, diajak untuk mengupgrade jiwanya. Tentu susah untuk mereka dapatkan hasilnya karena mereka belum paham mana itu jiwa, mana itu ruh, dan bagaimana pekerjaan ruh terhadap jiwa, bagaimana pekerjaan jiwa terhadap tubuh dan jasad dalam kehidupan sehari-hari. Itu belum sampai. Makanya kita memberikan penjelasan mana itu jiwa, mana itu ruh, apa fungsi jiwa, apa fungsi ruh, dan bagaimana hubungan keduanya dalam kehidupan ini, serta bagaimana hubungan keduanya kepada ruh atau Allah tadi. Makanya di situ kita tidak sampai kepada gadget. Yang pasti orang yang sibuk dengan gadget atau dengan teknologi yang bentuknya kecil yaitu HP, itu boleh-boleh saja sebatas mencari data, informasi, kabar, atau untuk hiburan, sekedar hiburan. Tapi kalau sudah menghabiskan waktu dan tenaga serta segala-galanya, itu sudah tidak baik. Maka tujuan sejatinya daripada UIN Jiraiswo Metro Lampung itu adalah untuk mengajak perubahan jiwa para mahasiswa tadi. Makanya perlu direset, perlu di-upgrade. Tapi sayang kita belum tahu mana itu jiwa, mana itu ruh. Bahkan ditanyakan pula bagaimana cara kita beriman kepada yang gaib.
Sementara yang gaib pada diri kita itu saja belum tahu, apalagi gaib di luar diri, yaitu Rasul dan Allah serta alam yang lainnya. Nah, itulah kira-kira gambar yang saya bawa, yang saya ceritakan tentang pengalaman kemarin. Nah, pulang dari sana ya singgahlah di pesantren Az-Zahra. Nah, di pesantren ini ya kita dinobatkan oleh Bapak Muhammad Soleh untuk menyampaikan materi kepada Dewan Guru, Dewan Tahfiz, beberapa kajian tentang ilmu hakikat. Ya, sayang, sibuk kali sayang ya HP kita ini baterainya udah ngedrop, sehingga ya tidak sampai selesai off dia, mati dia, sehingga terputuslah cerita itu. Tapi ya dibuang sayang ya, tetap kita pasangkan juga ataupun kita tampilkan juga sebagai video kita, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat makna yang banyak bagi pendengar dan pencintanya. Baik, mari kita lihat video itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah billahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal yaumi hadarna fazal makani insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayassalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ayahanda, kakanda Muhammad Soleh, ya benar namanya. Yang saya hormati Dewan Guru dari pendidikan Az-Zahra. Yang saya hormati sahabat saudara saya Bapak Agung Utomo, dan ini yang selalu menyertai Bapak Ali Munawar dari Bengkulu. Beliau, kalau Bapak Agung ya di sini ya Pak ya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu hari ini. Dan pertemuan ini tidak direkayasa, tetapi tidak pula kebetulan. Dalam ilmu tasawuf itu, Pak Soleh, ada istilah sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia ada. Tinggal kita menunggu kapan Allah mengadakannya. Jadi kehadiran kita hari ini sudah ada, tapi dulu dalam konsep Allah. Maka hari ini Allah nyatakan konsep itu. Maka kita bersyukur. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak, ini penampilan kami tadinya awalnya energik semua ya, gagah semua tadinya gitu. Tapi setelah selesai tugas terasa capeknya. Alhamdulillah kita sudah 2 hari ya Pak Ali ya, di Lampung ya. 2 hari di Lampung, 2 hari pula kami begadang. Ya, begadang latihan, berdiskusi, pengalaman, kajian. Dan namanya kita jarang ketemu. Alhamdulillah ternyata Allah juga minta semua kita dikumpul di sini. Jadi ya kami tadi dapat pengalaman dengan Pak Agung, dengan Pak Ali, melihat sebuah lembaga Islam, bagaimana generasi Islam ini dicetak untuk kedepannya itu. Ya kalau Pak Agung dia mau nangis aja. Saya juga, karena saya
pelakonnya susah nangis juga, nggak enak dilihat orang kan. Nah, tapi setelah masuk di sini, maaf ini saya lihat bapak-bapak gurunya ini ya, dari wajah-wajahnya mereka ya, ibu-ibunya juga terpancar nur itu Pak. Jadi nur itu ada dalam dadanya, terpancar di wajahnya itu. Tinggal nanti bagaimana memberikan paham daripada bacaan kitab Quran. Kalau hafalan sudah bagus, tinggal nanti bagaimana menguraikannya sehingga catatan itu, tulisan di kitab itu bisa direalisasikan dalam bentuk kehidupan. Nah, jadi saya cuma cerita pengalaman tadi Bu. Ada 3 mahasiswa ya Pak ya. Satu di antara mereka itu bertanya, bagaimana caranya kita percaya kepada yang gaib, kan gitu Pak. Akhirnya saya balik bertanya dulu, Anda dengan yang gaib itu tahu enggak? Gitu. Jangan jauh-jauh, yang gaib pada diri Anda. Lama dia mikir. Kita punya rencana untuk membimbing kalau dia tidak bisa menyebutkan itu. Oh ya, yang gaib itu adalah ruh, dia bilang. Jadi jangan dulu menjangkau Allah terlalu jauh. Jangan dulu menjangkau Rasul terlalu jauh. Tapi jangkaulah yang gaib yang ada pada diri Anda. Itu. Karena allazina yu'minuna bil ghaibi, ya begitu. Jadi orang yang beriman kepada yang gaib, actionnya bagaimana? Kalau dia kepada yang gaib itu dia belum kenal, ya bagaimana? Tentu tidak mungkin dia bisa percaya kepada yang gaib. Maaf Bapak, di mana-mana para ustadz kita, ustazah kita selalu berkata begini, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul. Tulisannya ada, tetapi kalau itu tidak difikirkan sulit. Karena proses beriman kepada Allah itu, proses beriman kepada Rasul itu sejatinya tidak jauh-jauh, dia ke dalam. Coba Pak Ali, wa aminu bima anzaltu. Ustaz ada yang hafal tuh? Iya. Wa aminu bima anzaltu. Ayo coba Pak Ali. Ya silakan. Ada cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Sering dengar itu Bu? Kalimat tadi sering dengar atau pernah dengar? Adinda bisa diterjemahkan? Silakan. Apa terjemahnya? Ya. Wa'aminu dan berimanlah kalian semua. Ya. Bima anzaltu dengan apa yang aku turunkan. Ya. Shadiqan dengan keyakinan yang penuh. Lima ma'akum dengan apa yang bersama kalian. Ya. Wala tashtaru. Musaddiqun. Musaddiqan lima ma'akum. Wa kanu min qablu. Bukan. Wala takunu. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi awal kafir ini orang yang pertama justru ingkar dengan hal tersebut. Wala tashtaru dan janganlah kalian memperjualbelikan di ayati dengan ayat-ayatku samanan qalila dengan harga yang sedikit. Ya. Tapi ada tinggal dikit tadi. Musaddiqul lima ma'akum. Ada masih tinggal, coba diulangi. Musaddiqul lima.
musaddiqan dengan keyakinan yang penuh, yang teguh. Lima ma'akum, limanya ini baliknya kemana ya? Gak mau dibantu mas. Pokoknya sampai kerja dulu. Oke, lima ma'akum dengan apa yang ada pada diri kalian. Tapi dalam kitab Quran nanti lain lagi Pak. Berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan kepada kamu dalam kurung kitab Quran. Nah, itu. Kemudian janganlah kamu menjadi yang pertama kali ingkar kepada dia, karena dia itu musaddiq, membenarkan, memperbaiki, gitu. Dan jangan kamu tukar pula atau kamu jual pula dengan ayatku ini dengan uang yang sedikit. Dan jangan kau sembunyikan pula dia, gitu. Nah, efek daripada akal fikir kita tidak difungsikan, akhirnya orang mengatakan yang dimaksud itu kitab Quran. Kitab Quran kita hari ini. Kemudian seketika berkata ayat, kita kembali lagi kepada kitab Quran lagi. Kemudian jangan kamu tukar atau kamu jual ayat kami, kita kembali kepada kitab Quran lagi. Ya begitu. Nah, padahal pada waktu itu kitab Quran belum ada. Ayo, biar kena aja. Dia udah lama diamnya. Pada waktu itu kitab Qurannya belum ada. Jadi seketika Rasulullah itu mendapat wahyu, langsung ngomong kepada sahabat. Oleh sahabat kan ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan, kan begitu ceritanya itu. Pada waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, kan begitu. Nah, di era Abu Bakar terjadilah perperangan Yamamah, peperangan umat Muslim dengan Muslim juga, cuma Nabi palsu, Sajjah Tamimiyah, Musailamah Al-Kadzdzab. Ini pernah dengar itu? Nah, dalam peperangan itu ya Muslim lawan Muslim, sama-sama hebat perang. Gugurlah yang di pihak Abu Bakar As-Siddiq ini 70 orang. Bukan hafiz Quran, tapi hafiz wahyu. Nah, menjadikan Imam Ali itu gelisah dia. Waduh, ini bahaya. Kalau yang hafiz wahyu ini pada hilang semua, ini bagaimana nanti generasi yang akan datang? Jadi dia punya ide ngajak Umar bin Khattab ngumpulin yang pelepah kurma tadi. Yuk kita kumpulin, kita susun, kita bikin juznya, nama suratnya, ayatnya. Yang melotot lama. Sampai Umar berkata, apakah kau tidak memerintahkan saya atau mengajak saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pernah dengar cerita itu? Jadi Pak Abu Fikrinya bukan omong-omong juga kan? Iya, kata Ali, memang Rasulullah tidak pernah membuat juz, nama surat, ayat, tidak pernah. Tapi logikanya begini, kalau kita tidak berusaha di ini, apa yang terjadi? Aku meninggal, anak meninggal, semua kita meninggal. Generasi berikutnya mau berpedoman kemana? Kata Umar, oh iya juga. Akhirnya Umar setuju. Maka Umar dan Ali menghadapi khalifah saat itu, Abu Bakar. Sama melototnya. Ya sahabat Nabi ini kan tidak mau amaliannya itu bikin-bikin gitu. Takut nanti dituduh bid'ah itu. Dijelaskan kepada Abu Bakar. Oh iya juga. Nah, Abu Bakar panggil kepala tim
penulis wahyu selama ini, Zaid bin Sabit. Ya, Zaid langsung marah dia itu, Pak Ali. Mentang-mentang Anda khalifah, mentang-mentang Anda presiden, Anda mengajak saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Tidak mau saya. Dijelaskan lagi, oh iya juga. Nah, pada waktu itulah dimulai menyusun juz, nama surat, ayat. Dari cerita ini kita dapat kesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak menyusun juz, tidak menyusun nama surat, tidak menyusun ayat. Titik. Nah, di era Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, baru terpikir untuk membukukan, karena perjalanan umat Islam sudah mulai jauh, sudah mulai ketemu kertas, sudah ketemu pabrik buku, dibukukan. Nah, waktu itulah Quran mushaf itu, Quran buku itu mulai ada. Sementara Rasulullah mengatakan wa aminu bima anzaltu. Kejadian kalimat itu, buku itu belum ada gitu. Tidak ditanya oleh umat Islam akhir zaman, ini maksudnya apa? Langsung saja dia kepada buku tadi. Akhirnya sampai sekarang ayat itu ya kita buku itu Pak ini maksud. Nah, ternyata berimanlah kamu kata Allah melalui Rasul, kata Rasul via nabinya. Kalau Allah gaib, Rasul gaib, maka Rasul diberi tubuh, Pak. Tubuh itu anak baun atau nabi. Tubuh itu anak Abdullah, anak Aminah. Ponakannya Abu Thalib, cucunya Abu Thalib, orang Arab, orang Quraisy. Itu ceritanya itu. Nah, dia ngomong, berimanlah kamu kepada yang aku turunkan ada pada kamu. Lalu siapakah yang dimaksud ini? Dia ngomong kepada kita, tapi yang diturunkan kepada kita itu apa? Kebanyakan orang sekarang mengatakan kitab tadi, Pak. Bukan. Yang diturunkan kepada kita dalam diri kita itu ruh. Ruh itu yang diturunkan. Jadi Allah dan Rasul memerintahkan kepada selain ruh untuk beriman kepada ruh ini. Karena suara Allah, suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada ruh ini. Lalu kepada siapa Allah ngomong, Rasul ngomong? Hoi, berimanlah kamu pada dia ini. Ini hoi ini siapa ini? Itu yang tidak sampai, Pak. Ternyata sebelum ruh masuk, sudah ada yang hidup di dalam tubuh kita itu. Yaitu, saya sebut aja Pak ya. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Anasir angin namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang kaya, tidak bisa lihat orang pintar, tidak bisa lihat orang sukses, timbul kebencian, dengkinya. Anasir air, pantang kerendahan, maunya tinggi saja, maunya hebat saja. Islam mengizinkan, silakan hebat, silakan tinggi, tapi jangan pakai duit orang. Apalagi ngambil duit orang. Efeknya itu yang banyak KPK tangkapin. Nah, anasir tanah itu namanya roh jasmani, dia itu punya sifat rakus, pantang kekurangan. Kaya sudah, uang banyak, harta banyak, masih mau ngambil hak orang lain. Anasir api namanya roh edafi, dia itu pantang tersinggung, tidak mau kalah. Inilah 4 anasir, kalau disatukan yang 4 ini, jadilah dia itu jiwa atau insan. Makanya tadi saya katakan dengan para mahasiswa, kalau anak-anakku dikatakan bukan manusia, tersinggung enggak? Tersinggung. Yang putra tersinggung. Berarti anak-anakku tidak tahu apa itu manusia dan siapa itu manusia. Ya mungkin kita juga gitu, Bu. Ibu tersinggung enggak dikatakan bukan manusia? Tersinggung. Ibu ini bukan manusia, tersinggung enggak? Tersinggung, Bu ya?
Adindaku bukan manusia, tersinggung nggak? Tersinggung. Ini bukan manusia ini. Kalau kita tersinggung berarti kita lupa siapa manusia ini. Nah, jadi kembali kepada surah At-Tariq, Pak Ali. Falyanzuril insan. Nah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya. Hendaklah manusia itu memperhatikan, mempelajari, mentalaah. Dia itu dibuat dari apa? Insan itu, manusia itu, jiwa itu dibuat dari apa? Akhirnya Allah jelaskan, dia itu dibuat dari air yang memancar dan tulang dada, tulang rusuk. Tentu air laki-laki maksudnya. Nah, dipancarkan ia ke dalam rahim perempuan. Nabi Muhammad ngomongnya gitu dulu. Oleh ahli kedokteran diambillah air tadi dalam botol, dibawa ke laboratorium. Dilihat ternyata 1 sendok makan air itu terdapat jutaan ekor makhluk kecil-kecil. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya campur. Kira-kira bisa ditebak siapa nama makhluk ini dan ilmu biologi. Pernah dengar? Pernah dengar? Dalam kisah sistem sel pada manusia. Sudah keluarga semua nih kan? Oh, udah aman berarti. Iya. Boleh diomongkan Iya. Ya. biar lebih jelas Ustaz ke Bapak. Bisa ini tadi ngomong pelan-pelan apa, Mas? Oh, udah kencang. Spermatozoa, benar? Pernah dengar? Nah, spermatozoa itu unsur yang ada dalam air mani tadi. Jadi kalau kita pancarkan dia kayak seperti ya air kayak gitulah. Tapi kalau dibawa ke laboratorium itu 1 sendok makan itu jutaan ekor isinya. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang di dalam rahim perempuan. Seketika dia dipancarkan, dia cari ovum. Tahu ovum? Telur perempuan. Dia buahi telur itu. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia masih hidup. Pas 4 bulan 10 hari barulah berlaku as-sajdah ayat 9 summa sawahu. Enggak udah lah. Gimana ya? Apa-apa. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya. Setelah sempurna batang tubuh itu di dalam kandungan emaknya, kami tiupkan ruh ke dalamnya. Dengan ruh itu yang tadinya kamu punya telinga belum bisa mendengar, dengan ruh itu kamu bisa dengar. Dengan ruh itu yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, kamu bisa melihat. Dengan ruh itu yang tadi kamu punya hati belum punya rasa, ya kamu bisa punya rasa. Kalau boleh ditambahkan dengan ruh itu yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, makanya kamu bisa berpikir. Ternyata yang mendengar di telinga itu adalah ruh, melihat di mata itu adalah ruh, merasa di hati itu adalah ruh, yang berpikir di otak itu adalah ruh. Bukan yang pertama tadi. Lalu siapakah yang pertama tadi yang sudah hidup di dalam tubuh mungil yang nama spermatozoa? Itulah dia nafs, jiwa atau insan. Itulah manusia. Ini yang reman itu kalau bahasa Bengkulu, Pak. Tahu reman? Freeman. Preman. Sifatnya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kerendahan. Itu dia. Kesalahan apa? Kesalahan apa? Ini dia yang tidak disadari siapa dia ini. Nah, jadi ruh tadi diturunkan oleh Allah ke dalam tubuh kita, tugasnya memperbaiki yang 4 anasir ini, si jiwa ini, si insan ini.
Jadi insan itu bukan kita. Kita ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah kalau si insan ini, si manusia ini dari mak bapak, beda. Nah jadi kata Allah, kata Rasul via Nabi Muhammad, hai empat anasir, hai jiwa, hai manusia, beriman kamu kepada ruh ini. Beriman. Jangan kamu jangan pertama kali melawan dia ini, ingkar pada dia ini. Pekerjaannya memperbaiki perangai kamu. Jangan kamu jual pula dia, ruh ini. Karena si jiwa tadi Pak, si manusia tadi yang terbuat dari empat anasir tadi, dia itu tidak bisa dengar juga, tidak bisa lihat juga, tidak bisa rasa juga, tidak bisa pikir juga. Kalau roh belum masuk. Kalau roh sudah masuk, wah dia pintarlah dia mendengar, pintarlah dia melihat, pintarlah dia berpikir, sehingga mereka bisa merekayasa data dan fakta dan mereka bisa mengambil uang orang. Pintar dia Pak. Maka yang terjadi dalam kriminalitas tuh, oh dialah itu yang bekerja itu. Nah, maka janganlah kamu jual ruh ini, ayat kami ini dengan uang murah. Pak Abu Fikri tadi Bapak ngomong tentang ruh. Kok tiba-tiba ayat? Nah, wala tastaru bi ayati. Sama nang qalila. Ada ayatnya, kalimat ayat ada? Ada ya? Ada. Kembali kepada cerita pertama tadi. Kalau ayat yang dikatakan situ adalah tulisan hari ini, tidak tepat. Karena pada saat Nabi mengatakan, janganlah kamu jual ayat ini, tulisan ini belum ada. Kalau ada tuh masuk di atas berupa kurma, batu-batu, kayu-kayu. Ternyata ayat di sini maksudnya ruh tadi yang diutus Allah masuk ke tubuh tadi. Nah, waktu itu Nabi Muhammad berkata ini, zalikal kitabu hudalil. Jadi sahabat ini feelingnya tuh sama dengan kita. Wah ini Nabi cerita buku. Karena zaman dulu buku itu kitab. Tapi aneh, dia ini kan tidak pernah megang buku Nabi Muhammad ini. Ditanya, ya Rasulullah ma huwal kitab? Anteng aja beliau jawab, Alkitabul Quran. Kitab itu bacaan. Tambah parah. Beliau ini tidak pernah baca. Kata sahabat lain, udah tanya langsung aja, Quran itu apa? Maka dijawablah oleh Rasulullah. Langsung dari Allah itu jawabannya. Surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayat. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Kitab itu Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Bainatu, dia itu terang, dia itu nur. Tidak ada yang mendustakan dia, tidak ada yang mendustakan misi dia, kecuali orang yang zalim. Orang yang zalim bukan orang luar diri. Yang 4 anasir tadi, yang nafs tadi, yang insan tadi itu orang zalim. Cerita ini yang luput dari pantauan para tokoh-tokoh kita akhir zaman. Makanya bagaimanapun kita mengadakan simposium, seminar untuk memperbaiki akhlak dan moral mental, kalau belum tahu bendanya, enggak bisa. Makanya enggak sukses, ngabisin uang aja itu. Gitu. Nah, sebagai real ya, atau realitasnya, apakah benar ruh itu menunjukkan, mengarahkan? Jawabnya benar. Yang paling sederhana, siapa nama Ananda? Arsyad. Irsyad. Jadi si jiwa ini, si insan ini, si manusia ini, dia itu cuman kerjanya itu adalah memenuhi kehendak dia itu. Karena dia anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir kehendaknya itu. Dalam pekerjaannya sehari-hari dia tidak pernah tahu energi itu sudah habis, cairannya sudah mulai menipis, tidak tahu dia. Tetapi roh ngomong, energimu sudah mulai habis, cairanmu sudah menipis, tambah dong. Tapi roh ini tidak berkata dengan huruf, kata, kalimat, bahasa, dengan rasa. Apa yang terjadi? Rasa
lapar. Jadi rasa lapar yang terasa oleh kita itu adalah peringatan ruh supaya kita mengisi bensin, supaya ini bisa dibawa kerja lagi. Itu yang paling sederhana itu. Yang tidak sederhana bagaimana Pak Abu Fikri? Seketika kita sudah mulai melihat istri orang. Kan ada Pak kejadian itu Pak ya. Wah ini boleh juga nih teteh ini, boleh juga nih ibu ini. Nah, dengan saya agak akrab dia gini-gini. Ada suara di sini, tapi dalam bentuk rasa. Apa bunyi suara dalam bentuk rasa itu? Ada keraguan-raguan. Ragu aku punya istri, punya anak, dia punya suaminya. Itu keraguan, itu bahasanya dia itu. Akhirnya si teteh juga sialnya mau. Sementara sayanya mau juga gitu. Timbul gemetar. Itu suaranya dia juga. Akhirnya saya lakukan. Penyesalan. Saya nyesal, dia juga nyesal. Kenapa? Saya punya istri, dia punya suami. Tetapi karena memenuhi hasrat yang 4 anasir tadi, besok ulang lagi. Akhirnya kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Roh tidak mau lagi ngomong, terserah kamu. Tahu-tahunya ditangkap oleh warga. Saya ditangkap oleh warga, si teteh tadi ditangkap oleh warga. Apa yang terjadi? Penyesalan. Siapa menyesal? Bukan hanya roh, tapi si jiwa tadi, si manusia juga menyesal. Malu. Jadi segagah apapun orang, sehebat apapun orang, kalau dia tertangkap dalam kasus yang seperti itu, pasti down. Nah, kenapa terjadi? Karena kamu mendustakan ayatku. Ayatku sudah ngomong loh sama kamu, kata Allah. Ayatku sudah berbicara loh sama kamu, kata Rasul. Kamu enak aja melangkahi dia. Gitu. Nah, ayat ini jangan dijual dengan uang yang sedikit. Misalnya saya ini hakim Pak, ya, mengadili kasus besar, jumlahnya triliunan rupiah. Nah, saya bisa yang benar itu jadi salah, yang salah tadi jadi benar dengan berbagai macam cara saya. Tahu-taunya datang uang 10 koper, ratusan juta, bahkan meningkat ke miliar. Wah, tergiur saya, lumayan nih, 100 miliar. Kalau saya dengar Pak Agung tadi ngomong 500 miliar, ngeri saya, bangun saya. 500 miliar, lumayan bisa beli rumah, beli ini. Yang mengatakan lumayan itu bukan roh, si jiwa tadi, si manusia tadi yang terbuat dari Pak Anasir tadi. Udah, dalam pengadilan dicarilah bukti-bukti, saksi-saksi palsu, udah dibayari semua karena modal sudah ada. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Artinya ayat tadi sudah terjual oleh jiwa, oleh manusia, oleh Pak Anasir tadi. Terjual dengan uang yang murah. Apa buktinya? Pak Abu Fikri, ya, ini uang 1 triliun. Ya, banyak. Ambil untuk Bapak gratis. Tetapi dengan catatan saya tembak kepala Bapak. Wah, buat apa saya uang? Ambil aja uang kamu daripada saya mati pulang. Pas saya mati uang itu diambil sama kamu. Ternyata itulah salah satu alat untuk menguji, oh ternyata uang 1 triliun itu dibandingkan roh kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya kenapa Allah katakan kamu jual ayatku dengan uang yang murah. Ya coba kita aja mengatakan uang 1 triliun itu banyak dibandingkan roh tadi. Nah, inilah kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian zaman Nabi Muhammad dulu. Ingat, Nabi Muhammad tidak mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji selama 11 tahun. Yang diajarkan oleh Nabi adalah usuluddin. Sayang, 1000 kali sayang, usuluddin itu diartikan oleh orang sekarang ilmu akidah, tentang keimanan, itu kan? Tentang keyakinan. Ini dulu dasar agama itu. Siapa Allah, siapa Rasul, siapa diri kita, apa misi kita dalam hidup ini, di dalam tubuh itu. Sayang 1000 kali sayang, roh ini. Nah, terputus, saya sambung lagi. Saya tampilkan lagi HP-nya biar bisa menyalurkan semua inspirasi kita
Tahu-taunya putus beneran. Nah, coba lihat ini. Masih ada napasnya sedikit. Ya, bacalah itu artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Tetapi kamu tidak bisa baca. Dalam bahasa lainnya, kamu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan sesuatu kalau tidak dengan nama Tuhan. Yang dengan nama Tuhan ini siapa? Ayo. Nah, yang dengan nama Tuhan itu Ruh, Pak. Nama Tuhan yang keberapa? Nama Tuhan yang ketujuh. Hafal Asmaul Husna? 1. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Ruh itu namanya adalah Al-Mu'min. Makanya Allah dan Rasul, ya ayyuhallazina amanu, ada. Itu adalah panggilan Allah kepada ruh, panggilan Rasul kepada ruh. Nah, kalau sudah berbicara mukmin, ini tidak berbicara merek agama. Bukan orang hanya agama Islam. Nasrani juga dipanggil dengan nama itu. Hindu, Buddha juga begitu. Karena dipanggil itu ruhnya itu. Timbul pertanyaan, kenapa Pak Abu Fikri si ruh itu disebut mukmin? Ada kisahnya. Ingat surat Al-A'raf 172? Wa iz akaza rabbuka min. Coba Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim qalu bala shahidna an taqulu. Nah, demikian tuh saudaraku. Nanti suatu ketika insya Allah saya akan memberikan kembali uraian tentang ini dalam bentuk lengkapnya, dalam kondisi HP-nya full, dalam kondisi giganya pas, karena kemarin muatan HP itu sudah cukup penuh. Selamat mendengarkan dan selamat menunggu. Semoga kita sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di bandara Soekarno-Hatta menuju Bengkulu. Nah, ini dia. Insya Allah jam 10 kita berangkat. Tujuan Palembang. Dipersilakan segera naik pesawat udara Saat ini kita sudah berada di posisi penantian keberangkatan. Ya, berangkatnya jam 10, sekarang baru jam 10 dan 10 menit. Pas. Insya Allah sebentar kita akan berangkat. Pulang kita ke Bengkulu. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa.
pencarian langkah susah. Mungkin kita sudahlah lupa, sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu